Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. An 'Adi bin Umairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ista'malnahu minkum 'ala 'amalin fakatamana bikhriyatan fama fawqahu kana ghululan ya'ti bihi yawmal qiyamati. Faqama ilayhi rajulun aswadu min al-ansari ka'anni anzuru ilayhi faqala ya Rasulullah iqbal anni 'amalaka. Qala wa ma laka? Qala sami'ta taqulu kadza wa kadza. Qala wa ana aqulu lana man ista'malnahu 'ala 'amalin falyaji bi qadrihi wa kathirihi fama utiya minhu akhadha wa ma nuhiya 'anhu intaha. Rawahu Muslim. Alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kubur bersama-sama melanjutkan kita di Al-Shalihin. Kita sampai pada hadis ke-13 di bab perintah meninggalkan zalim, haram zalim, dan mengembalikan sesuatu yang sudah kita ambil atau kita dapatkan dengan cara yang zalim. Hadis riwayat dari Adi bin Umairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, man ista'malnahu minkum 'ala 'amalin. Siapa yang kami gunakan untuk zakat, untuk salah satu amal, contohnya misal zakat, kumpulkan ghanimah. Jadi barang siapa yang kami tugaskan untuk melakukan sebuah amal, mengumpulkan zakat, membagikan zakat, mengumpulkan ghanimah rampasan perang, amal yang dimaksud seperti itu. Fakatamana, lalu dia menyembunyikan dari kamu. Ditugaskan mengumpulkan, ada yang disembunyikan, diambil. Mikhriyatan, yang diambil mikhriyat, jarum. Fama fawqahu, atau yang di atasnya. Karena ghululan, maka dia itu ghalul, nipu, yang ambil barang tanpa kebenaran. Ya'ti bihi yawmal qiyamati, nanti dia akan datang dengan barang yang dicuri tadi di hari kiamat. Ini hadis ini perlu diperhatikan dalam bahasa Arab begini ya. Barang siapa yang kami tugaskan, sampai kami tugaskan untuk membagikan amal, untuk melakukan amal, di sini yang mengumpulkan atau membagikannya. Lalu dia menyembunyikan mikhriyat, jarum. Nah, Rasulullah bilang fama fawqahu, dan yang di atasnya, fawqa itu atas. Ini maksudnya bukan jarum dan yang lebih besar, bukan. Dalam bahasa Arab itu begitu, jarum dan yang lebih atas, artinya yang lebih kecil dari jarum. Jadi kalau kayak contoh kita ngomong, kamu lihat dia pendek tidak? Pendek. Ada lagi yang lebih dari itu, maksudnya lebih pendek, bukan lebih besar. Kamu lihat dia kecil, iya. Ada yang lebih kecil dari itu. Nah begitu itu juga ya. Jarum dan yang di atasnya, dan yang lebih dari jarum, maksudnya lebih kecil daripada jarum. Oh, berarti kalau yang ambil lebih jarum dan lebih besar, itu ada di hukum. Kalau di bawah jarum tidak ada. Tidak. Ini maksudnya itu jarum dan yang lebih kecil. Sementara ini alat-alat yang dipakai sehari-hari untuk rumah tangga yang paling kecil jarum.
ini ngambil jarum aja, nanti di akhirat dia datang membawa jarum tersebut dimintai tanggung jawab. Faqama ilaihi rajulun aswad min al-ansar. Lalu bangun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang berwarna hitam dari kaum Ansar. Ka'anni anzuru ilaihi. Nabi bin Umar mengatakan seakan-akan aku melihat orangnya. Waktu itu sih diingat benar siapa orangnya, jangan ingat. Tapi saya nggak ada riwayat yang disebutkan. Namanya itu tak ketahuan. Ini bukannya perawinya lupa ya, Adi bin Umairnya lupa, bukan. Yang di bawahnya Adi bin Umair yang lupa. Sahabatnya masih ingat ketika cerita. Faqala ya Rasulullah, lalu kaum sahabat ngomong, ya Rasulullah, iqbal anni, terima dariku amalku. Cetakan itu amalakan. Ya amalakan. Iqbal anni amali, terima dariku amalku. Maksudnya dia ingin berhenti dari tugas. Iqbal anni amali. Dicetakan dengan terjemahan amali apa amalakan. Amali ya. Yang benar amali. Terima aku amalku. Karena dia maksudnya terima amalku, maksudnya mau berhenti. Jadi mungkin karena mendengarkan ini takut dia mau berhenti dari tugasnya. Ini orang soleh itu kayak gitu. Ketika dengarkan bahaya dari pekerjaannya dia, langsung takut mau mundur dari pekerjaan. Kerjaan ini bisa dipakai, ini kerjaannya berbahaya, macam-macam maksiatnya banyak di situ. Dijelaskan sama ulama. Terus kita tahu ternyata kerjaan kita nggak baik, langsung mau mundur. Itu tandanya orang soleh. Tandanya orang warok, hati-hati. Walaupun kita ada curang, kita nggak maksiat, kita nggak jahat, kita nggak curang. Tapi karena takut. Qala wa malaka. Terus Rasulullah SAW tanya, wa malaka, kenapa kamu? Qala sami'tuka taqulu kaza wa kaza. Aku dengar ya Rasulullah SAW, kamu berbicara ini dan itu, artinya tadi ya hadis tersebut. Qala Rasul mengatakan wa ana aquluhu al-an. Dan sekarang saya ucapkan lagi. Man ista'malnahu ala amalin, barang siapa yang aku tugaskan atas sebuah amal, falyaji bi qalilihi wa kathirihi, maka hendaknya dia bawa tadi tugasnya tadi, harta yang dia kumpulkan sedikit ataupun banyak. Wa ma utiya minhu akhadha, kalau dia diberi terima. Wa ma nuhiya anhu intaha, kalau dilarang diambil. Jadi ketika ada sahabat lapor oleh Rasulullah, boleh berhenti. Kenapa berhenti? Dengar hadisnya Rasulullah SAW. Ambil sekecil apapun berbahaya, takutlah dia. Itu loh Rasulullah itu begitu takut dengan nafsunya, takut dengan tipu daya setan. Walaupun mungkin merasa kita manusia kadang-kadang merasa ulun nggak pernah ambil, ulun jujur, tapi mereka tetap takut, hati-hati. Gak mau walaupun secara dolir mungkin gak pernah curang, gak pernah ngambil, tapi takut. Kita ini begitu ya dari dia. Untuk hawa nafsu itu kita harus ekstra hati-hati. Jangan pernah percaya pada nafsunya. Makanya kita itu perlu meninggalkan tempat-tempat syubhat, tempat-tempat yang memungkinkan bermaksiat, keadaan-keadaan yang memungkinkan bermaksiat. Jadi contohnya sahabat tersebut berusaha meninggalkan tempat kerjaan yang haram, karena beliau tahu walaupun sekarang baik, namanya manusia kadang-kadang ada saat lemah iman, kalau tergoda, alhamdulillah. Jadi beliau berhati-hati. Hadis selanjutnya dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala lamma kana yawm Khaybar, ketika ada di hari Khaybar, aqbala nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadap beberapa orang
3 sampai 10 ya. Jadi masuk nafar. Itu berarti 3 sampai 10 orang. Nafar. Faqalu fulanun syahid. Lalu mereka bercerita menyampaikan kepada Rasulullah SAW, fulan syahid. Ya Rasulullah, fulan mati syahid. Fulanun syahid, dan mereka fulan mati syahid. Apa cerita? Sampai hatta maru ala rajulin, sampai mereka mendapati seorang laki-laki. Faqalu, lalu mereka mengatakan, laki-laki ini yang terakhir, fulanun syahid, ini mati syahid juga. Rasulullah mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda tentang orang tadi yang disebutkan terakhir itu mati syahid. Kalla, tidak. Inni ra'aituhu fin nari, aku melihat orang tersebut di neraka. Orang ikut perang di medan perang ini. Rasulullah mengatakan dia di neraka. Kenapa? Fi burdatin ghallaha aw abalatin. Dia masuk neraka fi burdah, pada sebuah burdah, maknanya selimut yang bergaris-garis. Artinya dia ngambil itu, ghallaha, dia ambil tanpa kebenaran. Ghallaha dengan curang. Jadi orang tadi itu ngambil burdah dari rampasan perang, dia ngambil sebelum dibagikan. Awabala, sama aja, ada dia selimut yang bergaris. Ini hadirin, ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, dan ini nasihat besar. Ini orang perang ya, orangnya perang sama Rasulullah ya. Sudah dijamin insya Allah perangnya benar. Gak mungkin perangnya salah. Perang bareng Rasulullah, mati di medan perang, tapi Rasulullah bilang dia di neraka. Semua orang ngomong fulan mati syahid. Rasulullah bilang tidak, dia di neraka. Kenapa? Karena kejahatannya, kecurangannya tersebut mengambil hak orang lain. Jadi walaupun orang mati syahid, itu gak semua dosa diampuni. Orang mati syahid itu dosa yang diampuni, dosa antara dia dan Allah. Kalau dosa dengan makhluk gak diampuni. Rasul sempat bersabda, yughfaru li syahid kullu dhanbin illa dain. Diampuni bagi orang yang mati syahid semua dosa kecuali hutang. Padahal hutang bukan dosa ya. Hutang itu gak dosa. Yang masalah itu gak dibayar. Jadi seandainya dia meninggal belum bayar hutangnya, nggak diampuni itu, tidak diampuni oleh Allah sampai hutangnya terbayarkan. Karena ada hubungan dengan manusia, maka hutang nggak dimaafkan. Ini bayangkan ya, sudah perang, meninggal di medan perang, perangnya bareng Nabi Muhammad lagi, tetap masuk neraka kalau mengambil barang orang lain dengan tanpa hak. Bayangkan kalau kayak sekarang, seandainya ada perang sekaligus, perang sama siapa gitu? Pemimpinnya siapa? Tidak ada yang dipimpin oleh selain Nabi Muhammad. Tidak ada yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Semuanya pimpinannya manusia biasa. Dan perangnya juga belum tentu selalu benar. Matinya belum tentu syahid. Kadang-kadang itu ada bukan perang, masih bukan perang yang diizinkan oleh agama. Demo kayak gitu belum tentu jadi perang, belum tentu jadi mati syahid. Cuman ya, ini seandainya terjadi perang sekalipun, nggak mungkin sebanding dengan perang dengan Rasulullah. Bersama Nabi Muhammad ini perang paling hebat. Ini ada sahabat perang sama Rasulullah, alhamdulillah, tapi dia melakukan kecurangan. Ada orang yang melakukan kecurangan dalam perang, tetap di neraka. Tapi bukan berarti dia kekal di neraka ya, hanya mempertanggungjawabkan kesalahannya tadi. Habis itu keluar lagi. Nah ini hadirin nasihat untuk kita, jangan sampai kita mengambil harta orang lain. Walaupun kita mati
mati dengan cara terbaik sekalipun tetap tidak bisa masuk surga. Mati paling bagus itu ya syahid, mati syahid itu paling tinggi. Ini tetap tidak bisa langsung masuk surga. Mau kemana kamu mati di tengah Ka'bah kan bisa, belum tentu bisa masuk surga. Kalau masih masuk kamarnya ada. Jadi hadis kedua ya, jangan berat. Wa Nabi Qatadah al-Harits bin Rib'i. Selanjutnya dari Nabi Qatadah Harits bin Rib'i radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qama bihim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di antara mereka. Artinya Rasulullah bangun nasihati. Kalau khutbah, fadzakara lahum al-jihad fi sabilillah. Rasulullah SAW bercerita bahwa sesungguhnya jihad fisabilillah wal iman billah, dan iman kepada Allah afdalul a'mal, itu paling afdalnya amal. Rasulullah menyampaikan dalam khutbahnya, jihad itu paling afdalnya amal, iman itu paling afdalnya amal. Setelah diceritakan, setelah beliau SAW ceritakan, bangunlah seorang laki-laki. Faqama rajulun, ya faqala ya Rasulullah, orang tersebut bilang, ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffaru anni khataaya. Tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, jika aku terbunuh di medan perang fi sabilillah, apakah diampuni dosa-dosaku? Orang tadi tanya. Ketika dijelaskan fadilah jihad, orang tanya, ya Rasulullah, kalau kamu terbunuh di medan perang, apakah dosa-dosamu diampuni? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, qala na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, na'am, iya. In qutilta fi sabilillah, jika kamu terbunuh fi sabilillah, di jalan Allah, wa anta sabirun muhtasibun, dan kamu sabar, muhtasibun, dan ihtisab berharap pahala dari Allah. Kamu sabar karena ada orang yang sabar di medan perang, luka yang kuat, akhirnya dia bunuh dirinya sendiri. Ya, seperti ada cerita kita bahas itu. Ada satu orang yang menusukkan pedangnya dia sendiri di dalam perutnya karena dia tidak tahan dengan luka. Nah, itu tidak boleh seperti itu, bunuh diri haram. Muhtasibun, ikhlas, beramalnya hanya karena Allah, cuma berharap pahala dari Allah. Muqbilun ghairu mudbirin, menghadap musuh bukan lagi kabur. Jadi kalau ada orang terbunuh dari perang, dianya lagi lari, nggak dapat pahala jihad. Artinya lari-lari mau kabur dari perang, ya, mau lari kabur dari perang. Kalau orang lagi mau lari kabur dari perang, berbunuh, nggak dapat pahala jihad. Ada terus ketika dia tidak lari dari perang. Kalau lari kan haram, ya. Lari dari perang itu dosa yang sangat besar. Artinya tuh kita sudah masuk ke medan perang terus kita kabur, meninggalkan kawan-kawan, itu haram besar-besar. Tapi kalau belum perang, lari menghindari perang, tidak ada masalah, belum haram, ya. Lari menghindari perang tergantung keadaannya. Tapi kalau lari di medan perang, itu dosa besar. Disebut tawalli yaumaz zahf. Muslimin sudah kumpul menghadap musuh di depan, kelahi, kita kabur tinggalkan kawan. Itu kejahatan besar, ya. Tsumma qala, lalu berkata Rasulullah SAW, kaifa qulta? Diulang, ya. Tadi kan Rasulullah bilang, sudah kasih tahu, kalau lihat mati bisa bismillah, diampuni sama Allah. Berarti sudah selesai. Lalu sebelum tanya lagi, tadi kamu nanya apa? Bahasa kita begitu, ya. Kaifa qulta? Tadi kamu apa? Tanya apa? Diulang. Qala araita in kuntu fi sabilillah atakaffaru anni khataaya. Khataaya, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku terbunuh di jalan Allah dalam perang, apakah dosa-dosa itu diampuni? Qala Rasulullah
bersabar, muhtasibun dan berharap pahala, mukbilun ghairu mudbirin, hadap bukan lari. Tapi Rasulullah nambahkan illal daina, kecuali hutang. Kecuali hutang. Rasulullah udah tahu ini cuma nggak terucap. Fa inna Jibril qala li dzalika. Turun malaikat Jibril ingatkan Nabi Muhammad. Nyampaikan kepada Nabi Muhammad. Illa daina, di jawaban kedua Rasulullah masih tambahan, semua dosamu diampuni kecuali hutang. Karena malaikat Jibril ngomong urusan tersebut. Nah di sini seperti ini Rasulullah SAW ulangi pertanyaan dan mengulangi jawabannya. Padahal nggak ada bedanya jawabannya. Cuman jawaban kedua memperjelas bahwa orang mati syahid itu dosa-dosanya diampuni dengan syarat-syaratnya, kecuali hutang. Kalau kita kiaskan maknanya hutang adalah dosa yang berhubungan dengan manusia. Karena hutang ini ada ikatan, ada hubungan dengan manusia, tak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pun menyampaikan begitu, mati perang diampuni dosanya kecuali hutang. Dan sekali lagi ya, hutang itu bukan dosa. Bahasa hutangnya saja bukan dosa. Tapi disebutkan semua dosa diampuni kecuali hutang. Lalu hutang dosa? Bukan, hutang dosa. Cuma kalau meninggal belum dibayar, dosa. Tanggung jawab dan beban di akhirat nanti. Kalau meninggal belum dibayar, dosa. Makanya ahli waris membayarkan biasanya. Diambil dari harta orang yang meninggal tadi, dibayarkan hutangnya. Jadi hutang apa saya? Hutang itu nggak dosa. Cuma hutang ini salah satu perbuatan halal yang kalau tidak ada hajat darurat nggak baik. Bahasanya gitu ya. Hutang itu bukan haram, halal aja. Jadi kalau ada hajat hutang nggak apa-apa. Yang penting sesuai syarat. Cuma ulama orang soleh tahu itu hutang itu perbuatan halal. Cuma tanpa ada hajat yang benar-benar perlu, ada hajat yang benar-benar mendesak. Kalau nggak ada, hutang itu tidak dianjurkan, tidak disukai. Lain kalau ada hajat kepepet, perlu buat makan, aja itu. Pokoknya jangan sampai hutang lah, kecuali mungkin buat nyambung hidup aja. Tapi kalau selain itu, ya kadang-kadang kita hutang apa? Buat kredit. Kreditnya sesuatu yang tidak diperlukan. Kendaraan bisa beli yang biasa, maunya beli yang mahal, hutang. Nah, kredit itu hutang kan? Nah, sekarang kebanyakan kredit sistemnya hutang. Hutang sama leasing, bayar nyicil. Jadi kalau hutang mungkin ya nggak ada masalah, tapi bisa aja itu di darurat aja. Para sahabat ngajar begitu. Yang sampai hutang untuk syahwat, hutang untuk syahwatnya sangat bahaya. Kenapa? Nggak akan berhenti dan nggak akan ada habisnya. Hutang untuk syahwat itu pasti banyak. Tapi kalau hutang untuk hajat, kepentingan darurat sedikit, karena cuma buat makan. Kalau hutang untuk syahwat, tidak ada. Inilah yang membuat orang tidak ada habisnya. Hutang belum dibayar, hutang lagi, hutang lagi, hutang lagi. Kenapa? Karena syahwat itu tidak ada habisnya. Dan ini berbahaya. Orang syahid aja tidak diampuni. Orang mati syahid tidak diampuni dosanya karena hutang. Rasulullah SAW bersabda, Sahibuddin ma'dulatun fi qabri, la yafukuhu illa qadahu dayni. Orang yang punya hutang terbelenggu di kaburnya. Di belenggu itu yang tangan ada papan dari kayu, tangan dijepit sama leher begini, nggak bisa gerak. Orang yang punya hutang begitu di kaburnya, terbelenggu di kaburnya. Dan ini nggak akan dilepas sama sekali. Sampai kapan? Illa qadahu dayni. Nggak akan ada yang bisa melepas belenggu ini kecuali dibayarkan hutang. Makanya kita kalau ada jenazah meninggal kan cepet-cepet, kadang sebelum dikuburkan sudah dipanggil.
Kenapa? Kasihan di dalam kuburnya. Dan cepat-cepat dibayar. Jangan sibuk ngurusi warisan. Warisan hutangnya dulu diselesaikan. Bayarkan hutangnya. Kasihan jenazah. Itu bahaya hutang. Walaupun gak haram, tapi kalau meninggal belum bayar, bahaya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, apakah kalian tahu siapa orang yang muflis? Muflis itu orang yang rugi, yang bangkrut bahasa kita. Qalu, sahabat jawab sesuai dengan pemahamannya mereka tentang muflis. Al-muflisu fina, ya Rasulullah, muflis di antara kita ini la dirham wa la mata'a, orang yang tak punya duit dan tak punya barang, habis total. Aqala Rasulullah SAW mengatakan, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang muflis dari umatku itu bukan orang yang tak punya duit, enggak. Ini pertanyaan Rasulullah Bapak akhirat. Man ya'ti yawmal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang rugi dari umatku itu, yang bangkrut itu adalah orang yang nanti di hari kiamat datang bawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Tapi wa ya'ti wa qad syatama hadza. Dia datang di hari kiamat selain bawa pahala, dia datang juga pernah mencaci fulan. Wa qadhafa hadza, dan melakukan qadhaf, menuduh fulan dengan perzinahan, itu namanya qadhaf, dan menuduh fulan dengan perbuatan dosa. Wa akala mala hadza, makan hartanya ini, artinya mengambil hartanya orang dengan tidak benar. Wa safaka dama hadza, mengalirkan darahnya fulan. Wa daraba hadza, memukul fulan. Ini orang yang seperti ini, orang yang bangkrut dan orang yang gagal di hari kiamat. Padahal sholat, puasa, zakat ibadah, tapi dia melakukan kejahatan sosial, caci, menyakiti, melukai, menuduh, memukul. Bangkrutnya bagaimana? Fayu'ta min hasanati min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Bangkrutnya itu karena orang yang didolimi, karena yang diambil, yang dipukul, yang dilukai, itu diambil pahala orang yang menjahati tadi, dikasihkan kepada orang tersebut. Untuk bila kita misalnya kita ini rajin ibadah aja taat, tapi kita pernah menyakiti orang, nanti pahala kita diambil seukuran kesalahan kita, dikasihkan kepada orang itu. Diambil satu, kalau ada dua diambil lagi buat orang dua, ada tiga ambil lagi buat orang tiga. Terus fa'in faniyat hasanatuhu, kalau diambil terus kan habis pahalanya. Kalau sudah baik amal baiknya, pahalanya qabla an yaqdiya ma alaih, sebelum dia bayarkan, selesai tanggung jawabnya dia, kejahatannya dia. Sudah habis, misalnya kejahatan 10 orang, hanya diambil 5 orang, sudah habis pahalanya. Berarti masih ada 5 orang lagi kan yang perlu dibayar. Nah ini 5 orang ini, apa yang dilakukan? Ukhidha min khatayahum, diambil dosanya 5 orang tadi, fatulihat alaihi, dikasihkan kepada orang tersebut. Jadi pahala sudah habis, malah tambah dosa. Hasilnya apa? Kalau udah pahala habis tambah dosa, fatulihat, lalu dia lemparkan, dimasukkan ke neraka. Ini sudah sempat kita bahas hadisnya, riwayat seperti ini. Jadi kita itu walaupun amalnya banyak, amal baiknya, tapi itu bisa hilang binasa dari kiamat. Diambil siapa? Diambil orang yang kita sakiti. Walaupun kita tak berbuat dosa secara langsung, tapi kalau kita menyakiti orang lain, kita bisa dapat dosanya mereka. Bayangkan dihisab, pahalanya tiba-tiba hilang, diambil. Dosa tiba-tiba bertambah. Ya tidak ada lagi neraka. Sehingga jangan sampai nyakiti orang lain. Sudah kita bahas tentang waktu itu kan. Jangan sampai kita bangga dengan banyak pahala, tapi kita masih tetap menyakiti, mendolimi orang. Ya tidak apa-apa, sedikit, tidak ada masalah. Tapi jangan mendolimi orang, karena
amal banyak itu nggak ada manfaatnya kalau amalnya diambil. Nggak ada gunanya kalau diambil dikasihkan orang, nggak punya amal namanya. Tapi kalau amalnya sedikit tapi tetap kita miliki, bermanfaat. Hati-hati orang yang diambil amal itu adalah orang-orang yang mendolimi orang. Kita lanjutkan hadis selanjutnya. Karena artinya sudah sama dengan hadis sebelumnya, kita teruskan. An Ummi Salamah radhiyallahu anhu. Dari Ummul Mukminin Ummi Salamah istri Rasulullah SAW. Dikenal dengan Ummu Salamah, namanya Hind binti Abi Umayyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Innama ana basyarun." Sesungguhnya saya ini manusia. Wa innakum takhtasimuna ilayya. Dan kalian melakukan ikhtisas, takhtasim, berkelahi, adu, rebutan. Bahasa kita itu menuduh. Wa la'alla ba'dukum ayakuna al-hana bi hujjatihi min ba'd. Dan bisa jadi salah seorang dari kalian lebih alhan, lebih bagus dengan dalilnya, dengan hujjahnya di antara yang lain. Artinya, ketika kalian lapor kepada Rasulullah SAW, karena ada orang yang berkelahi lapor ke Rasulullah, dan bisa jadi salah satunya alhan, bahasanya lebih bagus, ngomongnya lebih pintar, ya, mimbar di antara salah satunya. Fa'aqdiyalahu binahwi ma asma'. Karena dia lebih bagus, ngomongnya lebih pintar, sehingga aku melakukan hukum, memberikan contoh hukum sesuai dengan yang aku dengar. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi. Barang siapa yang aku berikan hak saudaranya, fa inna ma aqta'u lahu, maka sesungguhnya aku memberikan baginya qit'atan minan potongan dari api neraka. Jadi orang itu kan kalau lapor, dia lagi kelahi, lapor pada hakim. Yang paling kemungkinan besar menangkan yang paling pintar ngomong kan. Kalau kita di hakim begitu kan. Sekarang ini sidang yang menang siapa yang paling pintar ngomong. Dari pengacara handal, paling pintar memutar-balikan kata. Nah seperti itu. Nah Rasulullah mengatakan, kalau ada orang yang berdebat, ya, saling tuntut menuntut terus lapor kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, contoh ya, fulan memiliki barangku, satunya lagi bilang, ya Rasulullah ini barang saya. Debatlah mereka. Biasanya yang menang itu yang paling pintar ngomong. Dohirnya hakim itu cuma melihat siapa yang paling baik, dalilnya, paling tampak bukti-buktinya, paling bagus omongannya, itulah yang dilihat hakim. Dohir. Jadi hakim itu hanya menghukumi dengan dohir. Ini dua orang ribut, yang satu curang dengan bohongnya, dengan dustanya. Dia bisa membuat seakan-akan benda ini punya dia kan. Nah Rasulullah mengatakan, kalau aku ya menghukumi bahwa ini punya fulan A dan B, lapor ke ulun, si A ini pintar ngomongnya, padahal bukan punya dia, cuma dia pintar ngomong. Secara zahir semua yang mendengarkan, yang melihat tahu ini punya A. Karena dustanya dia, karena curangnya dia, pintarnya dia dalam ngomong. Rasulullah mengatakan, iya, sesuai dengan sidang ini punyanya A, yang A menang. Itu A itu bukan dapat rezeki, tapi dapat potongan neraka, dapat bagian dari neraka. Jadi kita lihat ya, persidangan zaman sekarang ini, naudzubillah, kalau melihat hadis Rasulullah SAW ini hanya persidangan yang dibenci. Sekarang sidang itu bukan untuk mencari siapa yang benar. Kadang-kadang begitu. Adanya pengacara sama penuntut itu bukan mencari siapa yang benar, tapi untuk hanya sekedar memenangkan kliennya. Sidang sekarang begitu.
Pengacara itu dibayar buat apa sih? Buat memenangkan yang bayar. Jaksa dibayar buat apa? Buat memenangkan yang bayar. Bukan untuk mencari kebenaran. Bahkan mereka sengaja memutarbalikkan fakta, melakukan hibir itu. Pinter mereka mempermainkan undang-undang, mempermainkan aturan. Biar apa? Biar yang dibela menang. Gak ada istilah datang cari kebenaran. Harusnya orang yang dituntut, yang dituduh, dia di sidang, dia itu senang. Kenapa? Mengetahui apakah saya salah atau tidak. Bukan malah sudah tahu dirinya salah, menghindar dengan sidang yang curang tadi. Soalnya kalau ada kecurangan, apalagi urusan harta, kan sering itu kan orang membuat urusan harta, rebutan tanah. Alhamdulillah, apalagi gini, yang benar orang lain. Sidang rebutan harta ini kadang-kadang sidangnya suami istri. Kan bukan orang lain, suami istri. Cerai rebutan harta. Ini hati-hati, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau orang cerai, harta yang ada di rumah itu tergantung punya siapa. Kalau rumah punyanya bini, bisa duit punyanya bini, suami cuma sekedar bantu kerja, cerai, jangan sampai nuntut apa-apa, karena itu memang hartanya istri. Dan kebanyakan biasanya kebalikannya, suami yang kerja, harta semua punya suami. Itu istri, hati-hati, jangan sampai menuntut apa-apa. Memang di negara kita ada yang namanya harta gunung gini, tapi di Islam itu nggak ada. Kalau suami mau ngasih, boleh, silahkan, alhamdulillah. Kalau enggak, jangan nuntut, minta separuh harta karena saya dicerai. Nggak boleh, itu haknya suami, haknya suami. Mungkin pasti menang kalau kayak di negara kita pasti menang. Perempuan itu nuntut separuh harta dapat. Walaupun ibaratnya itu dia nggak ikut apa-apa, gajinya suami total, dapat pasti menang. Di Indonesia pasti gitu. Cuma hadirin, nanti di hari kiamat dia itu dapat bagian dari neraka. Semakin banyak jatah yang diambil, semakin besar semuanya masuk neraka. Dan memang sidang itu jangan dikira yang bersidang kebanyakan di persidangan itu musuh. Nah, yang kebanyakan di persidangan itu kawan orang dekat. Sampai tanya gitu, tadi tempat persidangan itu paling banyak itu yang sibuk, yang tuntut-tuntut itu keluarga, suami istri, kalau orang dekat tetangga. Jarang orang musuh itu gak kenal tuntut-tuntutan, jarang. Kalau musuh malah kadang-kadang gak ada apa-apa, saling gak ngomong, mereka berdiam. Selanjutnya, ini tinggal 2 hari lagi ya selesai. Saya baca yang selesai. Di tempat ulun hatam menjadi jilid pertama habis, tinggal 4 jilid lagi, tinggal 3 jilid lagi. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ini disebut sekali ya, Rasulullah SAW bersabda, la yazalu mu'min la yazal al-mu'minu bi fushatin min dinihi hatta min dinihi ma lam yusib daman haraman. Rasulullah bersabda, muslim mukmin la yazal, artinya masih tetap seorang mukmin fi fushatin, pada kelapangan dari agamanya. Fushah artinya dalam kelapangan dari agama dan dari agamanya. Maksudnya orang mukmin itu masih aman agamanya. Ada dosa masih bisa tobat, ada kesalahan masih bisa diampuni oleh Allah. Sampai kapan? Malam yusuf daman haraman, selagi dia tidak terkena darah yang haram, artinya membunuh orang lain. Orang mukmin itu masih aman, masih dalam kelapangan, masih bisa tobat saja. Sampai kapan? Sampai dia membunuh orang. Kalau udah membunuh orang nggak bisa taubat. Ini ulama satu, ini kalau yang lemah ya. Satu kalau ulama ini lemah. Cuma ulama ada yang mengartikan begini, berarti membunuh itu nggak bisa taubat. Orang membunuh nggak bisa bertaubat, nggak ada taubatnya, mati ya sudah dosa. Sehingga mereka mengatakan murtad yang membunuh keluar dari Islam, murtad. Ini pendapat pertama, tapi lemah. Yang dapat yang kuat
orang yang membunuh bisa bertobat, tapi taubatnya harus melakukan dua hal. Yang pertama, kena had syar'iyah, hukuman syariat. Apa itu? Jadi hukuman membunuh, jadi hukum membunuh dengan syarat-syaratnya. Atau kalau dimaafkan atau bisa melakukannya pembunuhan yang salah, dia niat nembak hewan, yang kena orang, ada orang lari kena mati, kan membunuh namanya. Itu kena hukuman tapi tidak dihukum mati dia. Sama seperti orang yang membunuh tapi dimaafkan, dia wajib membayar denda. Berapa dendanya? 100 ekor onta. Ini nggak bisa ditahu, harus bayar segitu. 1 ekor onta total 50 juta. 100 ekor berapa? 50 miliar ya? Yang miliar. 50 juta kalikan 100. 500 juta 5 miliar. 5 miliar. Wajib bayar itu. Tapi bayarnya pakai hitungan onta ya. Wajib bayar. Dan itu kalau dimaafkan. Dan setelah bayar, dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Itu dosa antara dia dan Allahnya, taubatnya dia. Kalau nggak dikerjakan ini, berarti dia belum taubat, jadi ampun dosanya. Karena cukup ya istighfar, Allah, jangan main-main, ini bukan dosa sembarangan. Dosa yang ada hukumannya di syariat, ini kita perlu ingat ya. Setiap dosa yang ada hukumannya di syariat, cara taubatnya harus dihukum dengan hukuman syariat. Dosa yang ada hukumannya di syariat, cara taubatnya dia mesti dihukum dengan hukuman tersebut, melakukan hukuman syariat tersebut. Kalau dia nggak mau melakukan itu, diam-diam aja, dia nanti di akhirat akan dihukum sesuai dengan kesalahan. Kayak contoh orang minum minuman keras, mabuk, itu termasuk dosa yang ada hukumannya di syariat. Orang mabuk hukumnya apa? Cambuk 40 kali. Mabuk, syaribul khamar, di fikih itu ada hukumannya cambuk 40 kali. Kalau ada orang mabuk, tobat. Tapi nggak lapor ke hakim, berdiam-diam dia nggak kena cambuk, obat seorang, dia ditobati, dimaafkan. Tapi nanti di akhirat dia diminta pertanggungjawaban, ganti cambuknya dia di dunia, dihukum. Maling bertobat, kan harusnya dipotong tangannya, di dunia nggak dipotong misalnya, nanti di akhirat dihukum seperti itu dan seterusnya. Jadi hati-hati ya, kejahatan ini nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, hadis riwayat Sayyidatina Khawlah binti Amir al-Ansariyah. Sayyidatina Khawlah ini istrinya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa hiya imra'atu Hamzah radhiyallahu anhu wa anha. Dan beliau adalah istri Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah SAW. Jadi bibinya ya, bukan bibi asli tapi istri paman. Beliau mengatakan saat itu Rasulullah SAW, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq. Sesungguhnya ada orang-orang yatakhawwadun, menggunakan tasarruf dia menggunakan hartanya Allah tanpa kebenaran. Artinya entah pemimpin pakai hartanya umat, entah kita yang memegang amanah dipakai sembarangan. Jadi dia melakukan kezaliman dengan harta orang lain. Apa balasan bagi mereka? Salah hukum naru yaumal qiyamah. Maka bagi mereka neraka di hari kiamat. Jadi kalau kita menggunakan harta orang lain yang tidak benar, balasannya adalah neraka. Ini selesai bab dhalim. Ini akhir dari bab penjelasan hukuman ancaman dari orang melakukan dhalim. Kita hadirin sekali lagi, hati-hati. Kunci selamat kita itu nomor 1, jangan ganggu hamba Allah. Jangan berdosa. Memang afdolnya total yang jelas, jangan berdosa sama sekali.
yang perlu ekstra hati-hati, dosa yang berhubungan dengan manusia lebih daripada yang lain. Jangan sampai ada sekecil apapun. Dosa dengan Allah jangan, dosa dengan manusia juga jangan. Gak apa-apa kita sedikit taat, gak ada banyak. Wajib aja sedikit gak apa-apa. Yang penting jangan mendolimi orang. Karena mendolimi orang tak ada lain balasannya neraka, walaupun taatnya banyak. Kalau kita taat sedikit, asal gak nyakiti orang, gak mendolimi orang, gak melakukan dosa, tetap masuk surga, walaupun amalnya sedikit. Tapi kalau udah mendolimi orang, sebanyak apapun amal, neraka tempatnya. Seperti hadis-hadis yang kita bahas, orang mati syahid dan yang boleh dosanya. Bagaimanapun keadaannya dan yang boleh Allah. Banyak amal baiknya bisa hilang malah. Amal baiknya habis karena mendolimi. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat-sifat zalim.